Percayalah pada Tuhan, karena Tuhan adalah kekuatan kita. Dia memberikan kita harapan. Dan dia tahu semua masalah yang ada dalam hidup saya dan saudara masing-masing. Letakkan semua beban masalahmu ke dalam tangan Tuhan. Ketika kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Jangan berkeras hati. Buka hatimu, buka hidupmu untuk Tuhan. Dan Dia akan bekerja, mengerjakan segala sesuatu yang terindah dan terbaik untuk kita semua. Amin. Jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. katakan, Tuhan aku percaya, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna saat
Mari kita nyanyikan. Katakan pada Tuhan, Dia jawaban doaku. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Haleluya. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu tak berubah, Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Yes, amen. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kuatkan kami semua. Waktu Roh Kudus menjamah dan firman-Mu disampaikan, yang sakit disembuhkan, yang takut Tuhan berikan kekuatan, yang ragu-ragu Tuhan yakinkan. Karena bagi Tuhan, bagi orang yang percaya, tidak ada yang mustahil. Terima kasih. Kami siap. Kami dilayakkan Tuhan. Kami dipilih Tuhan. Kami disayang oleh Tuhan. Dengan segenap hati, kami menantikan pertolongan-Mu ya Tuhan. Pekerjaan tangan-Mu yang membentuk hidup kami. Maka tidak ada satupun di atas bumi, di bawah bumi, segala makhluk yang hidup harus tunduk kepada nama Yesus. Nama yang berkuasa, yang menyertai kami, yang menyertai umat-Mu, yang melindungi kami, dan kami akan tinggal aman selama-lamanya. Karena Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Jehovah Nisi, Allah adalah kemenangan kami, menyertai kami selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya katakan amen. Haleluya. Kasih salam kiri kanan, katakan Tuhan baik. Haleluya. Apapun yang terjadi, Tuhan baik. Amin. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik. Amin. Haleluya. Sekali lagi,
Apapun yang terjadi, Tuhan tetap. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik. Bulan di mana kita akan belajar untuk menerima firman Tuhan, walking in reconciliation, berjalan di dalam rekonsiliasi, ya. Pemulihan. Minggu lalu kita belajar self identity, ya, identitas diri, dan hari ini kita akan belajar self restore, ya, pemulihan diri. Nah, saudara, firman Tuhan yang akan kita terus ikuti sebagai pondasi akan menjamin hidup kita aman, sejahtera in the name of Jesus. Amin. Tuhan mau supaya hidup kita semuanya diberkati, diberikan keamanan, karena Dia yang berjanji, Dia setia. Kalau pagi hari ini ada yang takut, ada yang gelisah, ada yang lagi bingung apa yang harus ke depannya dia lakukan, maka firman Tuhan pasti berkata, Dia Allah yang setia untuk menjaga hidup kita semua. Amin. Amin. Haleluya. Nah, self restore, kalau saudara, pertama sekali saya memiliki sebuah komputer, laptop, mereknya NEC, NEC. Nah, ada seorang teman yang mengasihi saya dan penuh dengan perhatian untuk mendorong, memberikan saya semangat melayani. Pertama sekali saya memiliki laptop Windows. Nah, saudara, sekian waktu saya memakainya dan kemudian karena saya menyadari di dalam laptop tersebut tidak memiliki license yang original dari Windows, alias bajakan. Belinya sih di Jakarta, dikirim ke Medan. Lalu saudara, setiap kali pada waktu-waktu tertentu maka akan ada masalah yang timbul, di mana saya tidak bisa memakai program yang ada di dalam, atau ada data yang hilang dan tidak bisa dibuka. Dan apa yang harus saya lakukan adalah, saya coba mengerti akan cara kerja komputer. Maka saya restore. Nah, restore adalah mengembalikan fungsi yang awal seperti aslinya. Tapi saudara, karena software yang diinstal itu adalah software tidak origin, maka akan ada terus masalah. Akan terus mengganggu bagaimana komputer saya bekerja dengan sangat maksimal. Satu-satunya cara, saya harus restore kembali dengan software yang asli dari Windows. Nah, jikalau saudara mengerti ini, pagi hari ini, firman Tuhan katakan setiap manusia memilih jalannya sendiri-sendiri. Dan mereka sesat seperti domba. Hal pertama yang harus Anda dan saya yakinkan adalah kita mau kembali kepada software yang asli, yaitu Tuhan pencipta kita. Bisa dapatkan amin? Haleluya. Saudara, yakinlah Tuhan mau memulihkan hidup. Tuhan mau memberikan berkat yang terbaik dalam hidup kita. Ada penderitaan, ada kesulitan, yes, tentu ada.
Tetapi semuanya percayalah, Tuhan sedang mengarahkan kepada hal-hal yang lebih baik. Hal-hal yang sempurna, hal-hal yang bersifat kekal. Dan Tuhan mau tetap punya hubungan yang lebih intim dengan kita. Amen. Nah, waktu laptop saya semuanya sudah berjalan dengan normal, maka saya bisa menggunakan maksimal fungsi dari laptop saya. Saya bisa kerjakan PR. Nah, waktu itu saya sempat kuliah di Hawaii ya. Saya bisa video call tanpa ada interruption. Ya, tiba-tiba disconnected karena problem dari software yang gak asli. Semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi karena kesetiaan daripada Allah sendiri, di mana bukan karena baik rupa dan kekuatan kita, maka Tuhan, Dia mempunyai inisiatif, Dia mencari kita, sebab Dia pasti menemukan Anda dan saya, karena kita dicipta oleh Tuhan, karena kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Oleh sebab itu kita istimewa. Dia telah melukiskan kita di telapak jarinya. Dan Dia telah menjadikan engkau dan saya adalah biji mata Tuhan. Haleluya. Pencarian-pencarian daripada Tuhan beribu-ribu tahun untuk menemukan semua yang dikasihinya. Milik ciptaannya. Waktu orang Israel harus keluar dari tanah Mesir, maka Tuhan mendengar doa mereka. Bahkan Tuhan berupaya menunjukkan bahwa Dia memperhatikan, sayang akan umatnya. Tuhan buat orang-orang Mesir bermurah hati, supaya waktu mereka tinggalkan Mesir menuju kepada perjalanan ke tanah Kanaan, maka Tuhan bilang, aku akan membuat orang Mesir bermurah hati. Aku akan membuat mereka memberikan emas, perak yang mereka punya kepada umat pilihannya Tuhan. Haleluya. Ini sebuah keajaiban. Bangsa yang jahat, yang menindas, raja yang sangat murka akan kepergian daripada orang Israel karena tidak akan ada terjadi budak lagi. Maka Tuhan katakan, aku mengasihi umatku, mereka adalah pilihanku, aku buat mereka kaya diberkati oleh orang Mesir. Saudara percayalah, kalau ada ujian, ada kesesakan, Tuhan akan memuliakan kita. Karena Dia berjanji, Dia yang menepati. Tuhan mau menunjukkan bahwa Dia pemelihara. Di padang gurun tidak ada air, tapi Tuhan membuat mereka di luar daripada nalar mereka percaya. Di padang gurun akan ada air. Siapa yang buat? Tuhan katakan, aku akan membuat gunung batu mengeluarkan air. Supaya umatku dipuaskan, dapat minum. Aku akan menurunkan manna dari sorga sehingga mereka terpelihara. Dan Tuhan katakan, supaya kita umat yang disayang Tuhan tidak mengalami dingin pada waktu malam. Maka Tuhan memberikan tiang api supaya mereka di padang gurun tidak kedinginan. Karena padang gurun malam dingin setengah mati. Kalau siang, para ahli pernah coba telur aja mateng. Ya, kalau saudara, kita kan bukan telur kan, telur aja bisa mateng saudara. Tapi Tuhan pelihara mereka dengan tiang awan. Bukankah Tuhan adalah Tuhan yang penuh perhatian, penuh dengan kasih dan pemeliharaannya. Dia bukan hanya punya rancangan menyediakan segala kebutuhan, tapi di dalam bahaya waktu mereka terkejar, mereka hampir disusul,
Tuhan bilang, Musa kamu maju ke depan, arahkan tongkatmu. Maka dia membelah lautan. Karena dia Allah yang penguasa, tidak ada yang seperti dia. Dia penguasa. Saudara, saya mau yakinkan Anda, di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan yang mungkin sedang Anda alami, Tuhan adalah pembuat mujizat. Dia membelah lautan. Dia ingin saudara, ketika dia membelah lautan, Tuhan yang membuka lautan. Dia yang mengeringkannya, tetapi kita harus berjalan di atas perintah Tuhan. Bisa katakan amin? Ketika kita berjalan, maka Tuhan membuat tempat di mana laut yang penuh dengan air, maka bisa tiba-tiba jadi daratan yang kering, yang mereka bisa lalui dengan baik. Semuanya ini dicatat untuk kita tetap percaya bahwa pemeliharaan Tuhan sungguh indah, ajaib, sempurna, luar biasa. Dan dia sempat hari ini terus mau merestore hidup kita. Amin, amin. Nah saudara, lewat siapa Tuhan ingin merestore hidup kita? Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan yang adalah juru selamat dijanjikan. Dia datang sebagai seorang manusia biasa, tetapi dia sempurna untuk menjadi saudara buat kita. Dia menjadi sahabat buat Anda. Dia adalah Tuhan yang dekat dengan kita. Apabila kita berseru, dia bukan hanya Tuhan yang mendengar, tapi Tuhan yang menjawab doa-doa kita. Sebab itu jangan pernah ragu. Lazarus yang mati 4 hari telah berbau busuk, Tuhan sanggup membangkitkan. Apalagi masalah-masalah Anda yang engkau alami saat ini. Apalagi hidup kita, karena dia penciptamu, dia lebih tahu apa keadaanmu. Bagaimana cara menolong, dia lebih mengerti akan kita. Bisa katakan amin? Satu ayat firman Tuhan kita mau baca bersama-sama. Nah saudara, Fanggi bukan yang di sini, saya minta di Mika 7. Yesaya dulu, Yesaya 43 ayat 25. Ada ayat-ayat firman Tuhan yang harus kita baca dan imani dengan baik. Yesaya 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Saudara berbicara tentang hidup setiap orang, Alkitab katakan tidak ada seorang pun yang tidak berbuat dosa. Saya harus berbicara ini, semua kita telah jatuh dalam pelanggaran. Baik secara hidup nature, kita banyak pelanggarannya. Banyak hal-hal yang terjadi yang membuat hidup kita tidak maksimal dan tidak menyenangkan Tuhan. Tapi dengar baik, Tuhan adalah Tuhan yang merestore hidup kita. Bahkan dia berkata, ketika dia mengasihi dan menemukan kita, dia tidak akan ingat-ingat dosa dan pelanggaran kita lagi. Jangan ragu untuk hampiri Tuhan ya. Amin. Jangan ragu untuk minta pertolongan kepada Tuhan. Dan menangis di hadapannya. Tuhan tertarik kepada hidupmu. Kasih tahu kesedihanmu kepada dia. Kasih tahu beban beratmu. Kalau kita masih ada sampai hari ini. Bukankah kita masih bernafas dan menerima oksigen daripada Tuhan? Bukankah dia layak dipercaya bahwa dia memeliharamu? Dia akan terus memelihara dan meloloskan engkau dari segala keadaan yang tidak baik.
menjadi baik. Karena Tuhan kita adalah spesial, merubah air mata menjadi mata air. Amin. Haleluya. Mika 7 ayat 18. Beberapa ayat. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Where is another God like you? Tidak ada Tuhan yang seperti Dia. Kita dari banyak latar belakang yang percaya akan kepercayaan nenek moyang. Selalu berbeda imannya. Tapi hari ini Tuhan mau berkata begini. Dia Allah yang menghapus dosa. Dia Allah yang mengampuni kita. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dia mau restore hidupmu. Dia mau mengangkat hidupmu, menguatkan engkau dan berkata, aku tidak akan mengingat-ingat lagi pelanggaranmu. Bukankah hal ini adalah hal yang patut kita syukuri? Haleluya. Harus kita terus jalani pengampunan yang sempurna daripada Tuhan. Kita baca yang 19, biarlah Ia kembali menyayangi kita. Karena dosa terjadi, karena pelanggaran terjadi, Allah tidak bisa melihat dosa. Tapi sejak saat manusia jatuh dan melukai hati Tuhan dengan pelanggaran, Dia tidak pernah berhenti untuk mencari, mengupayakan. Akhirnya Dia tidak bisa menemukan yang lain. Dia datang di dalam Yesus Kristus. Dia datang supaya Dia merestore hidup kita kembali. Supaya hidup Anda dan saya mendapatkan warisan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Apa yang Anda cari? Apa yang Anda takutkan? Tuhan katakan dalam Alkitab 365 kali kata yang menguatkan, jangan takut. Yang artinya setiap hari kalau Anda takut, Anda bisa mengandalkan Tuhan. Karena Dia selalu bersabda, jangan takut, jangan takut, jangan gentar. Aku di pihakmu, aku mengasihimu, aku membelamu. Jangan pernah katakan dengan iman yang kecil atau hati yang tidak percaya, waduh saya gelap. Saudara, Anda enggak gelap, warna kulit Anda kuning kok. Jangan kau katakan aku tidak punya surat, katakan aku punya surat wasiat, yaitu firman Tuhan. Haleluya. Dia yang merobohkan tembok Yeriko karena mereka orang percaya mengitari tembok Yeriko, maka Dia akan lakukan sekali lagi untuk meruntuhkan masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Tembok-tembok yang begitu kokoh, yang begitu banyak di depan kita. Tuhan mau katakan, Dia yang berperang buat kita. Bagi manusia, mustahil. Tapi bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Maukah engkau bawa problem Anda? Pergumulan Anda? Maukah engkau merestore hidupmu lagi kembali kepada Dia? Dan kita tidak bingung untuk apa? Iso ora iso. Tuhan luar biasa. Amin. Iso ora iso. Biarkan Tuhan yang benahi. Istri saya pintar. Kalau kita laundry, laundrynya udah mati, di pengering,
maka pakaian yang ada di dalam akan kusut. Betul kan? Dia pilih yang tidak perlu, disetrika, dia taruh kembali. Dia jalanin 8 menit, dia bilang keluar mulus lagi, enggak perlu disetrika. Tip ini bisa dicoba kalau Anda yang sibuk. Tuhan memberikan kita banyak hal kreatif. Kita bisa survive kok. Walaupun saudara, sebagian besar kita yang ada di sini adalah pendatang. Tapi jangan berkecil hati, saya katakan. Kalau Tuhan di pihakmu, siapa lawanmu? Kalau Tuhan sayang padamu, siapa yang berani sakiti kamu? Kalau hatimu melekat kepada Tuhan, bagaimana mungkin hati Tuhan meninggalkanmu? Maka engkau perlu berkata, Tuhan, Engkau ada di pihakku, maka aku tidak akan takut dan gentar menghadapi hidup ini. Semua yang percaya katakan, amin. Amin. Ayat 19 berkata demikian. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Next. Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub, kasih-Mu kepada Abraham, seperti yang telah Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Saudara, kita mendapatkan warisan janji Tuhan. Karena Tuhan adalah Alfa dan Omega. Ketika Dia berjanji kepada Yakub, ketika Dia berjanji kepada Abraham, nah sekali Dia berjanji, Dia tidak akan pernah mengingkari. Bukankah kita keturunan daripada Abraham secara rohani? Bukankah kita keturunan orang-orang yang percaya, di mana Yakub hidupnya diubahkan dan Tuhan berjanji menjadikan dia bangsa yang besar. Dan hari ini kalau Anda lihat realitanya, Israel kecil, tidak mungkin bisa musnah karena Tuhan tangannya membela. Demikian juga kalau Anda merasa kecil, Tuhan katakan, aku di pihakmu. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Lensa cara pandang kita kepada Tuhan sama halnya ketika kita mengandalkan lensa yang salah, mengandalkan software yang bajakan. Saudara harus rubah lensa dalam hidup, yaitu Tuhanlah satu-satunya yang bisa diandalkan. Bangun hidupmu di dalam mengikut Tuhan untuk merestore hidupmu sendiri. Kita bukan dari orang-orang yang baik sebenarnya. Halo? Percaya saya, di sini kita jauh dari tanah air Indonesia. Kalau tidak ada yang mendampingi saudara, tidak ada yang tahu kejelekan kita loh. Bahkan banyak orang yang merubah nama dan identity. Ya, supaya gunanya jangan dikenal orang. Tapi Tuhan mengenal kita. Sampai saatnya hati kita berbalik kepada Tuhan. Maka Dia berkata, jikalau kamu berbalik kepadaku, maka aku akan memulihkan hidupmu. Berapa lama? Kapan? Sampai kapan Tuhan mau melakukan terus membuat kita melekat hatinya kepada Dia? Maka Tuhan ketika Dia menemukan, Dia berkata kepada Mika, Dia berkata kepada Nabi Mika, katakan kepada bangsa yang aku cintai, aku tidak ingat-ingat lagi hidup mereka yang lama. Aku tidak ingat dan memperhitungkan kesalahan. Sebab kesalahan tidak bisa dibayar dengan apapun juga, kecuali oleh darah Yesus.
Kecuali dengan pengorbanan Tuhan dan kemurahan hati Tuhan. Kunci C ya. Berapa kali dia terus menolongmu? Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Jangan patah semangat. Tuhan yang menjawab doa dan membawa engkau datang di Amerika. Engkau bisa menghadapi goncangan, ketakutan, mara bahaya. Ataupun saudara, engkau sedang dalam keadaan baik-baik saja. Tapi ingat, hidup ini tidak selalu mulus. Ada waktunya kita harus menghadapi peperangan. Ya, ada waktunya kita harus mengalami yang namanya masa paceklik. Hari-hari yang sial. Di mana kita kehilangan pegangan. Tapi dengan melekat kepada Tuhan. Dengan kita ingat bahwa pertolongannya berkali-kali aku sudah ditolong. Masakah Tuhan kali ini tidak menolong aku lagi? Maka kita katakan, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau, haleluya, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Katakan berkali-kali, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Waktu kami datang di Amerika, kami berupaya untuk melakukan hal-hal yang bisa menjadi berkat. Tapi ada kalanya kami hampir menyerah. Karena selama 3,5 tahun kami tidak punya pegangan secara administrasi yang sah sebagai hamba Tuhan ada di Amerika. Tapi Tuhan baik. Waktu kami menyerah, saudara, waktu kami menyerah dan kami tidak pernah minta lagi, dan kami tidak pernah ragu lagi, tiba-tiba saudara, ada 5 institusi gereja yang mau sponsori kami. Kalau jadi itu 5 gereja mau sponsori kami bukan green card, ya, green, coklat, apa semua ada dalamnya. Soalnya jangan takut saudara. Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Dan katakan kepada dirimu, jangan ragu. Jangan menyerah. Jangan takut. Walaupun doaku belum terjawab, itu bukan berarti Tuhan lalai.
Tuhan lagi musuhan sama kamu. Tidak. Tapi dia punya waktu yang terbaik. Yang penting kamu satu hati. Kalau ada suami istri di sini, satu hati berjuang. Kalau ada yang namanya saudara, satu hati. Jangan saling nyakiti. Restore hidupmu buat Tuhan yang menciptakan. Siang ini, saya mau ajak engkau datang kepada Dia yang merestore hidupmu. Kami suami istri sudah mengalami sebuah perjalanan yang tidak mudah, dan kami ingin membagi hidup kami dan berkata, Tuhanmu bisa diandalkan. Tuhanmu sanggup menolong. Tuhanmu sanggup memulihkan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah saudara di dalam perjuangan seberat apapun kita give up. Dan kita katakan, finish. No, Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Dan Dia terus bekerja di dalam hidupmu. Amin. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Kami percaya Tuhan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Haleluya. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, kelak Engkau ada, Yesus setia. Mari saya ajak kita bangkit berdiri. Kita hampiri Tuhan. Dan para pemusik, engkau bisa maju ke depan. Oh, Tuhan ada di sini, di tengah-tengah kita menolong. Dia mau menguatkan hatimu dan Dia berkata, jangan takut anakku. Jangan ragu sahabatku. Jangan ragu saudaraku. Aku ada, aku lahir. Aku ada, aku naik ke atas salib. Aku berkorban demi engkau. Aku bayar harganya. Oh, haleluya. Tuhan, ini hidup kami. Tuhan, kami tetap percaya. Oh, dengan iman kami berkata, haleluya. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk
percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Kita angkat tangan kita. Berkali-kali kau menolong, Dia pasti menolong. Berkali-kali kau kuatkanku, sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Kalau ada di antara engkau yang sedang ragu, takut, mari berserahlah kepada Tuhan. Mari kita restore hidup kita kepada Dia. Berjalan di dalam perbaikan, pemulihan, untuk semakin melekat kepada Dia. Dan kita mau katakan, Tuhan, kalau Engkau belum menjawab doaku, Engkau belum mendengarkan semua, tapi aku mau berserah. Aku percaya kepada janji-Mu, karena sekali Engkau menolong, Engkau tidak pernah meninggalkanku ya Tuhan. Aku mau tetap percaya. Aku percaya kepada janji Allah. Aku percaya kepada pertolongan Tuhan setia. Oh, berkali-kali kau, oh, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Tuhan, berkali-kali kau menolong. Oh Tuhan Yesus, kau setia. Berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Mari kita nyanyikan kornya sekali. Haleluya. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Yes, He is. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Oh, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Sama-sama dengan percaya. Dalam lembah gelap Engkau ada,
Terima kasih Roh Kudus. Kami dipenuhi, kami diberkati. Kami tidak akan takut, kami tidak ragu lagi ikut Tuhan. Karena Engkau sanggup, Engkau mampu, dan Engkau setia selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan, amin. Tuhan berkati semua, tetap semangat. Haleluya.